Kemudian saya minta semua jamaah mencatat itu, tidak tahu lewat mana ya, supaya masing-masing mencari jawabannya, karena itu masalah yang terpenting yang membuat peradaban manusia itu bisa silang sengkarut dan tidak tepat arahnya karena tidak bisa menjawab empat ini tadi. Yang pertama, urutan syariat dan seterusnya tadi ya. Teman-teman sekalian, selama ini pertanyaan itu lahir dari fakta di kalangan umat Islam selama ini bahwa ma'rifat itu diagung-agungkan. Kalau maksudnya ma'rifatullah gitu ya. Nah, ma'rifatullah itu bisa serem, bisa biasa-biasa aja. Kalau Anda melihat hukum yang berlaku pada jasad Anda aja kan Anda ketemu Allah, ketemu hakikat Allah kan itu. Nah, kalau secara kultural, akulturasi atau pembudayaan Islam, yang pertama mesti anak kecil kita ajari untuk melakukan syariat dulu gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ilmu dan pengembaraan batin hidup, maka yang nomor satu itu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya jangan diserem-serem, karena ma'rifat itu sesuatu yang diketahui. Berarti ma'rifat itu pengetahuan atau sains, atau bahasa Jawanya kawruh gitu ya. Kawruh, sesuatu yang diwerui gitu. Nah, orang itu sebelum melakukan apa-apa kan harus tahu dulu, kemudian menangkap intinya, itu namanya hakikat. Kemudian karena sudah tahu X-nya dan intinya X itu, maka Anda kemudian bisa menentukan thariqatmu. Maka hidup itu sebaiknya berjalan begini, ke sana arahnya begini, caranya begitu, seterusnya. Nah, di dalam perjalanan itu Anda menemukan makrifat-makrifat baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi semuanya ini setengah jebakan yang relatif aja. Sebenarnya Anda mengurut apa aja bisa, tapi kelompok ketiga tadi mengatakan bahwa empat itu sebuah keseluruhan yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi terserah, kalau Anda ngomongnya kultural berarti syariat dulu. Tapi kalau Anda ngomongnya ilmu dan pengetahuan batin berarti Anda sholat. Untuk apa Anda sholat kalau Anda tidak ngerti kenapa sholat, ngapain sholat, untuk apa sholat, kemana arahnya sholat? Maka untuk itu dibutuhkan hakikat, kan itu kan? Tapi kalau Anda tahu hakikat hidup, tahu intinya pengalaman hidup itu, maka kemudian Anda harus menentukan kalau gitu caramu berjalan bagaimana, caramu menempuh kehidupan bagaimana, itu namanya thariqat. Nah, jadi ma'rifat itu kalau mau terminologi yang agak berbeda, makrifat, hakikat, thariqat, makrifat, syariat, makrifat lagi. Dalam makrifat tingkat awam dan dalam makrifat tingkat fadilah, tingkat karomah, bahkan tingkat wahyu gitu ya. Jadi bayi punya pengetahuan tapi beda dengan sarjana berpengetahuan. Jadi yang kelima itu jadi makrifat, syariat, makrifat, hakikat, thariqat, syariat, makrifat lagi ya. Jadi ada dua level makrifat. Jadi ada pengetahuan bayi, balita, pengetahuan anak kecil, dan pengetahuan dewasa, pengetahuan tua. Kalau dalam budaya Anda tahu bahwa ada ilmu cah cilik, ada ilmu ni wong dewasa, ada ilmu ni wong tua. Kalau bahasa Jawa. Jadi Anda di sini saya kasih jalan tol untuk mengerti ilmunya orang tua. Artinya ilmu yang dulunya hanya bisa dicapai melalui jangka waktu yang panjang, sehingga Anda tidak perlu repot-repot. Kemarin sudah ada orang tua, Anda tinggal belajar kepada orang tua, maka Anda tidak perlu menempuh seperti mereka. Anda sudah mengetahui intinya ilmu orang tua. Artinya orang tua itu, orang setua saya ini kan sudah tidak bisa ditipu lagi oleh kehidupan macam-macam itu, oleh yang enggak itu. Kita sudah tidak tertipu lagi itu loh. Orang gumun guys, ngono kaya lah. Di bolak-balik wis ngono kaya, arep nuwun nisor, arep ngadeg, arep lungguh, arep dogi, arep segala macam padha wae lah. Arep dildo, arep terong, arep segala macam, pokoknya ngono kae. Itu ilmu orang tua. Nah, Mak Iyah ini kasih jalan tol untuk bersegera mengetahui ilmu orang tua meskipun tetap perlu penghayatan. Ya. Jadi ketiga-tiganya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau ngomong salah benar, ketiga-tiganya punya kebenarannya masing-masing. Ya. Kemudian, jadi sekali lagi kalau mau agak lebih deskriptif ya,
makrifat, hakikat, thariqat, syariat, makrifat lagi. Itu terus menerus gitu, sampai menjadi suatu bulatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Oke. Kemudian soal itu memang perlu saya tanyakan karena kita ini jangan salah cita-cita juga. Anda ikut Ma'iyah terus tanya kapan Ma'iyah ikut capres, kapan Ma'iyah ikut pemilu, kapan Ma'iyah daftar ke Depdagri. Itu tidak akan pernah terjadi karena Ma'iyah itu di situ ada pertanyaan, ada ideologi misalnya. Di Ma'iyah bukan ideologi tapi semacam itu. Cara berpikir, cara pandang, pokoknya cara memahami kehidupan sedemikian rupa, dan itu sifatnya sangat rohaniah dan sangat intelektual gitu ya. Tapi dia tidak boleh menjadi administrasi, tidak boleh menjadi identitas gitu ya. Jadi NU monggo menjadi administrasi dan menjadi ormas, Muhammadiyah juga monggo, Sunni Syiah menjadi aliran monggo, tapi Ma'iyah tidak. Ma'iyah itu tersimpan di dalam diri masing-masing untuk memperindah hidupnya dan untuk menemukan bagaimana cara mengatasi kiri kanannya supaya lebih damai satu sama lain. Karena Ma'iyah hanya mendamaikan. Saya tadi cerita mengenai keris Kiai Sangkelat dan Tombak Kiai Bancak tadi itu diberikan karena menurut mereka saya yang didhawuhi oleh para leluhur untuk bisa mengislah keadaan di Indonesia. Jadi nanti yang kalau ada bentrok-bentrok, ada macam-macam, nanti saya yang akan bertugas untuk mendamaikan mereka dan untuk mempersatukan mereka kembali kan gitu. Karena sebelumnya saya sudah lakukan itu pada tahun 1998 waktu reformasi. Meskipun kemudian saya tidak mendapat petunjuk berikutnya, maka itu reformasi menjadi rusak kayak sekarang ini gitu ya. Tapi mungkin akan ada periode lagi di mana kita yang akan menjadi muslihin, orang yang mendamaikan kembali, mengkompakkan kembali, mempersatukan kembali, mententramkan kembali semua pihak satu sama lain. Jadi makanya Ma'iyah tidak boleh jadi pihak. Ma'iyah berpihak kepada semuanya, bahkan bukannya kepada semua umat Islam, kepada semua umat manusia. Jadi sebenarnya berlaku seluruh dunia aslinya gitu ya. Tapi kan kita tidak punya maintenance untuk sampai ke tingkat dunia. Oke. Tapi paling tidak Anda punya jiwa muslim, jiwa untuk islah, jiwa untuk, karena Anda menjadi orang soleh. Soleh itu artinya bukan sekedar baik, soleh itu dia selalu memperbaiki keadaan. Jadi kalau pecah di sambung, kalau pedot ditaleni gitu ya, nek gempil ditambal, nek gerowak didempul, begitulah. Pokoknya Ma'iyah itu orang solihin, bekalnya adalah mutahabbina fillah, karena mereka berkumpul semata-mata karena sama-sama cinta kepada Tuhan, kan gitu kan, al-mutahabbina fillah. Itu kita berkorban untuk tidak menang sama siapa-siapa. Kemenangan kita adalah kepada hidup kita sendiri masing-masing gitu ya. Anda harus rela untuk itu. Kalau tidak rela ya Anda masuk PDIP aja jelas, tidak ada masalah. Saya juga tidak masalah gitu ya, saya tidak masalah. Karena Ma'iyah juga membimbing PDIP, dan Bu Mega kan terus terang mengatakan, Cak Nun, mbok PDIP gue diulang. Itu kata-katanya Bu Mega ya. PDIP itu mbok diulang, mbok diajarin, mbok di apa? Sampai itu jadi gurunya PDIP. Nah, saya kan ya tergantung aja, terserah-serah aja. Kalau memang Allah mengizinkan, Allah mengilhami siapa-siapa untuk mendatangkan saya datang. Jadi sekarang saya jangankan ke kandang banteng, mau ke istana oke, ke Istiqlal oke, mau ke P3 oke, tidak ada masalah saya. Ma'iyah ini sudah tidak punya masalah apa-apa soal itu, karena Ma'iyah tidak punya masalah dengan dirinya sendiri. Anda tidak punya masalah dengan ambisi Anda. Anda tidak terganjal oleh ambisi politik, Anda tidak terganjal oleh ambisi harta benda dan seterusnya. Meskipun kemudian saya pungkasi dengan pertanyaan dunia akhirat tadi, karena kebanyakan orang karena sekuler itu cara berpikirnya linear. Kan dunia dulu baru akhirat ya, meskipun dia bisa menjelaskan dunia hanya bagian material dari akhirat. Tapi kan kebanyakan orang itu merasa bahwa dia menempuh dunia untuk mencapai akhirat. Sekarang saya tanya, kamu tidur sama perempuan, itu kan dunia. Tapi kalau kamu nikah sama perempuan, terus salah satu kerjaannya meniduri perempuan istrimu, itu nilai akhirat tuh enggak?
ibumu punya anak kamu, itu urusan jasadnya dunia, tapi kan anakmu kemudian mencium tanganmu dan mencium tangan ibunya gitu ya, itu kan nilai akhirat. Jadi dunia ini hancur kalau tidak pakai nilai akhirat. Maka yang benar tadi yang ketiga tadi, dengan nilai akhirat kita menempuh kehidupan dunia akhirat. Jadi, selama ini orang berpikir akhirat itu besok-besok, jadi belum saatnya kan gitu kan. Enggak. Sekarang pun kita sudah melakukan akhirat, misalnya kencing cewoi, beol cewek itu nilai akhirat, bukan nilai dunia. Kan ini dunia yang ngising gitu toh, dan seterusnya. Jadi ini untuk refreshing pemahaman kita semua mengenai dunia dan akhirat, karena kita sudah pernah berpikir mengenai ada cara berpikir linier, ada cara berpikir siklikal, ada berpikir zigzag, ada berpikir bulatan dan seterusnya. Jadi kalau Anda menggambar innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gambarnya bulat. Misalnya ini innalillah dari Allah, dari sini menuju sini gimana caranya? Kan harus gini. Anda tidak bisa gini. Maka innalillah itu rumus utama hidup, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu gambarnya bulat. Jadi kita itu kembali ke surga karena kita ini penduduk surga. Kita itu penduduk surga semuanya, maka jangan pindah ke neraka kan gitu. Maka kita jaga supaya kita punya, karena mbah kita Adam itu kan memang tinggal di surga beribu-ribu tahun kan gitu. Kemudian ada kesalahan teknis karena dia makan buah yang berasal dari bumi yang mengakibatkan metabolismenya berbeda. Jadi kalau Anda makan di surga nanti buah-buahan atau apapun itu, Anda tidak kencing, tidak beol. Maka di surga tidak ada WC umum, tidak ada jumbleng, tidak ada toilet di sana. Lah saya kira swarga isine jumbleng sak juta akeh. Kaya apa ngel-ngel kon sembahyang sampai bundas-ndasmu untuk nang jumbleng gitu. Di surga tidak ada kotoran, surga tidak ada bau busuk, di surga hanya ada wewangian. Dan di surga tidak ada rasa bosan, karena kalau di dunia Anda wangi pun agak kewangian Anda bosan. Tapi kalau di surga tidak ada kebosanan. Di surga tidak ada sifat-sifat manusiawi seperti yang dunia, sebagaimana makanan tadi tidak ada residunya. Jadi semua makanan di surga itu menjadi nutrisi, gizi dan kalori dan apa-apa gitu ya, terserah sebutannya. Pokoknya semua itu mendaur ulang 100%. Itu bedanya dengan bumi. Nabi Adam ke bumi itu karena dia pengen beol. Karena dia makan buah khuldi itu buah dari bumi, pohon dari bumi yang dijadikan percontohan di surga. Jangan la taqrabah hadhihi syajarah. Kata Allah, jangan dekati pohon itu, artinya hati-hati kamu makan buah dari pohon itu karena kamu akan beol. Pengen beol, pengen kencing kamu nanti. Itu sebenarnya tapi kan nggak difirmankan oleh Allah. Aslinya ngono iku. Kalau kamu makan buah itu, khuldi itu, maka kamu akan kena residu, kamu akan punya sampah. Nah, di surga seluruh makanan buah-buahannya dan sebagainya tidak ada sampahnya. Jadi Anda seluruhnya recycling 100% nutrisinya gitu loh. Nah, Allah berfirman wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Jadi cetar sekarang ya. Kalau kamu dekati pohon itu, berarti kan kamu nanti ambil buahnya, terus kamu makan, terus kamu pengen beol. Terus Nabi Adam bingung, ya Allah ini kok ada ganjel-ganjel di perut saya. Terus Allah berfirman, wih jenenge arep ngising dan pasti nggak gitu bahasanya ya, tapi bahasanya nggak gitu ya. Itu ada di drama Melungsungi, cuman belum pentas di sini ya. Itu ada di drama Melungsungi. Nah terus gimana ini ya Allah, kata Nabi Adam. Terus iki katanya arep metu wis kok mburi. Ya kowe nek arep metu, nek arep ngising ora entuk ning kene. Di surga tidak boleh buang sampah. Karena tidak ada tempat sampah, tidak ada WC, tidak ada jumbleng, tidak ada toilet dan seterusnya. Kamu harus ke bumi. Maka Adam diantarkan oleh malaikat Israel ke bumi dalam keadaan kebelet ngising. Jangan marah ya, ulama tolong jangan marah. Ini memang kelihatannya memang soal ngising, tapi memang itu penjelasannya jelas bahwa kalau di surga
Menurut saya, lah terus untuk apa surga kalau sama dengan di bumi kan? Untuk apa ya surga yang tidak ada itunya dong, tidak ada sedih gitu, tidak ada, yang ada cuma ma'iyahan. Ma'iyahan artinya kita bermesraan terus kan, bergembira terus kan. Diskusinya juga di sana tidak ruwet-ruwet, enak pokoknya. Diskusi ini paling kan kalau kita dari piro bunyi gini. Jadi tidak ada orang cari kerjaan, tidak ada debt naker di surga, nggak ada perusahaan-perusahaan yang menampung tenaga kerja. Di surga semuanya beres, kun fayakun gitu ya. Anda membayangkan apa terjadi? Menurut saya begitu. Kalau enggak terus gimana surga itu? Nek surga pada kene lho apa angel-angel rono. Wis dikene ngerampok sing akeh kan gitu. Kalau enggak ada nilai akhirat, untuk apa tidak ngerampok? Kalau hanya ada nilai dunia ya sudah ngerampok aja. Berbuat semau-maunya aja. Tapi karena ada nilai akhirat, itu yang terakhir ya, pertanyaan terakhirnya, maka kita melakukan semua itu demi supaya sampai ke akhirat. Kalau kamu melanggar itu, kamu tidak sampai ke akhirat. Kalau mau sederhana gini mas, dunia ke akhirat itu seperti Anda dari Jakarta ke Surabaya. Umpamanya ya, Anda berangkat mau ke Surabaya, Anda memutuskan pakai mobil apa motor apa kereta apa pesawat, itu kan tergantung pengetahuanmu mengenai Surabaya. Jadi kalau Anda mau dari Jakarta ke Surabaya itu Anda nomor satu harus tahu apa? Harus tahu tentang Surabaya betul enggak? Kesananya berapa kilometer, pakai apa baiknya. Pengetahuan itu melahirkan keputusan itu. Terus Anda juga di sana harus nginep di mana, Anda harus mengetahui Surabaya sebelum berangkat dari Jakarta. Jadi sebelum Anda ke akhirat, Anda pengetahuannya yang dibutuhkan itu dunia apa akhirat? Akhirat. Dengan analogi Surabaya Jakarta tadi. Loh, wong kamu mau ke Surabaya kan harus tahu mau pakai apa. Nanti kamu nggak tahu Surabaya gara-gara kamu masih di Jakarta, kamu hidup di dunia nggak tahu akhirat, terus kamu keliru naik pesawat ke Palembang. Ya nek kono Madura gampang. Kalau orang Madura itu jam 2 malam sudah sampai di Cengkareng atau di Halim. Terus begitu pesawat buka, dia langsung check-in dan dia langsung masuk pesawat di paling depan. Sampai akhirnya pramugarinya bingung, disuruh pindah, enggak mau. Saya sudah dari jam 2 malam saya di sini. Saya sudah habis sisa, saya langsung juga berangkat ke sini. Kok saya disuruh di belakang? Saya paling depan, saya yang paling awal di sini. Sampai akhirnya ada satu pilot yang kebetulan orang Surabaya, dilapori pilotnya, terus pilotnya bilang, Pak, yang depan ini ke Palembang, yang Surabaya di belakang. Akhirnya, ya kalau gitu saya Melayu nanggulin. Jadi ceritanya gitu. Kecuali Anda mau jadi orang Madura di hadapan Allah, monggo. Gitu. Kalau orang Madura sama Allah kan sangat akrab. Sangat akrab, iya sangat akrab, berani marah sama Allah. Berani menyalahkan Quran segala macam. Dia nelayan sudah sampai maghrib tidak dapat ikan, terus dia, ya Allah, ente katanya Rahman Rahim, mana Rahman Rahimnya, mana buktinya? Terus dia mendengar seolah ada jawaban Tuhan, maumu gimana? Mataki, namanya Mataki itu ya. Lalu masa saya sampai maghrib cari ikan tidak dapat satu pun? Terus kata Allah, ya sudah saya kasih. Akhirnya ikannya yang datang ke perahunya mas, loncat naik perahu sampai penuh, sampai tenggelam perahunya, gitu kan. Allah kok ditagih, dikasih kamu sebanyak-banyaknya. Jadi kamu jangan suka-suka nagih Allah. Allah kok ditagih, dikasih kamu mati sendiri kamu. Terus dia seret perahunya ke pantai, terus sambil terima kasih pada Allah, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah, alhamdulillah. Terus dia lihat sebelah sana kok ada asap. Itu di desa dia khawatir jangan-jangan Allah marah tadi, terus rumah saya dibakar. Ternyata sebentar kemudian ada orang lari dari desanya, Pak, rumah sampean terbakar. Betul-betul rumahnya terbakar. Terus dia gini sama Allah, ya Allah, kenapa masalah laut dibawa ke darat? Ya Anda harus punya keakraban seperti itu sama Allah. Ya, insya Allah nggak apa-apa, asal jangan kurang ajar. Pokoknya rasional aja gitu loh.
Iya, jadi teman sekalian, oke, saya tambahin ini untuk menambah konsiderasi, menambah pertimbangan aja. Tapi tolong teman-teman mencatat itu semua, entah lewat webnya Menteri Cinta atau lewat apapun. Nah, malam ini sudah, menurut saya sudah sangat lumayan, ada beragam jawaban, dan sebenarnya intinya yang beliau semua tiga kelompok tadi katakan adalah bahwa seluruhnya itu satu entitas, seluruhnya itu satu keseluruhan. Jadi hakikat, makrifat, thariqat, syariat, semua itu sebenarnya itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nggak mungkin Anda melakukan syariat tanpa hakikat, tanpa makrifat, dan tanpa thariqat. Itu kan bagian dari thariqat juga, sholat itu. Tidak mungkin Anda melakukan thariqat tanpa hakikat, tanpa menyadari apa ini kan. Dan tidak mungkin Anda melakukan thariqat, syariat, hakikat tanpa mendapatkan makrifat, atau tanpa berangkat dari makrifat dua, yang awal sama yang akhir kan. Itu makanya jalannya itu muter kan gitu kan. Itu teman sekalian, ya alhamdulillahirobbilalamin, saya bangga dengan KC pada malam hari ini, karena saya tadi sangat, karena semua jawaban tadi itu sudah sangat ma'iyah, dan itu saya kaget. Potongan di preman arek-arek iki. Dan delok raine yo kaya kereng-kereng, oh ya, begitu ngomong langsung punya kelembutan ma'iyah yang luar biasa. Jadi saya bangga, meskipun saya itu kadang-kadang ngersulo juga kepada Allah, gitu. Ngersulo juga gitu ya. Tapi ngersulo, sedih, kadang-kadang agak putus asa, dan saya sembuhkan sendiri ya. Kan putus asa itu boleh untuk keadaan dunia, tapi tidak boleh untuk pertolongan Allah. Kalau Allah akan menolong itu harus Anda yakini, Allah pasti menolong. Bahwa Anda putus asa sama Jokowi, tidak masalah. Anda putus sama Indonesia, tidak masalah. Tapi jangan lupa bahwa Allah pasti menolongmu. Makanya terakhir ini kita banyak lantunkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir. Wa kafa billahi ilaha, wa kafa billahi rabba, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi wakila, nasiro, dan seterusnya gitu ya. Film sekalian, saya kira malam ini sudah sangat bagus. Tepuk tangan untuk kebahagiaan kita bersama-sama. Di antara Anda bertiga, saya kira tadi cukup fase untuk memberi doa terakhir, baru kun fayakun terakhir.